Saudara, selamat malam bagi kita sekalian. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Kau senantiasa setia menyertai kami. Tuhan menolong kami dalam segala aktivitas dari pagi hingga sore hari. Kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, bahkan kami boleh memuji nama-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami. Tuhan, kuasai hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasalnya yang ke-20 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Sekali lagi, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada dasarnya umat manusia menyadari bahwa akibat dari dosa itu ialah maut, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kebebasan, dan banyak lagi hal yang lain. Dosa itu pasti menimbulkan beberapa hal seperti permusuhan, ketakutan, dan rasa malu. Akibat dosa itu maka manusia menjadi hidup sebagai orang terhukum, termasuk kita pada saat ini. Orang yang hidup dalam hukuman pastilah berusaha untuk membalaskan hukumannya kepada orang yang dia anggap menjerumuskan dia. Sebab tidak seorang pun yang dengan tegas dan berani mengakui kesalahannya, apalagi yang namanya terancam hukuman. Namun kita juga harus menyadari bahwa saling menyalahkan itu tidak akan mencapai perdamaian, tetapi justru menambah permasalahan. Tetapi di sini juga bukan berarti bahwa kita harus mengalah secara terus-menerus, tetapi ada istilah yang mengatakan mundur satu langkah untuk kita boleh maju dua langkah. Jadi mengalah bukan berarti kalah, tetapi untuk bisa menang harus mau mundur atau mengalah sehingga tercapailah perdamaian itu. Barang siapa yang selalu berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan melawan hukum. Tetapi barang siapa yang berusaha mengalahkan kejahatan, haruslah dengan kebaikan. Sebab firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perkataan ini adalah merupakan tanda kasih yang sudah dibenarkan berdasarkan iman. Sebab barang siapa hidup menurut perintah Tuhan, dia tidak mempertimbangkan masalah harga dirinya, sebab merasa sudah menganggap dirinya mati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa membalas kejahatan dengan kejahatan, maka dia akan dikalahkan kejahatan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kita menjadi sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu. Hal itu sama juga dengan begini. Barang siapa menanggapi kebencian itu dengan membalas kebencian, hal itu berarti kita sudah dikalahkan oleh kebencian itu. Jadi biarpun dalam Perjanjian Lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, namun dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Barang siapa tidak membalaskan kejahatan, maka yang jelas Tuhan sendiri yang akan bertindak. Dan bila kita setia menantikannya, maka Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Kalimat ini sangat jauh dari jangkauan kita. Artinya kita tidak memahami semuanya cara Tuhan dalam mengangkat kita. Di satu sisi kita dapat mengatakan Tuhan menolong kita atau membawa kita dari hadapan orang-orang jahat. Dan di sisi lain ada bentuk bahwa Allah yang membereskan si jahat itu dengan cara Allah sendiri, sehingga mereka akan lenyap seperti angin. Bukankah firman Tuhan berkata Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan? Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Jadi semuanya ada di tangan Tuhan. Dia yang maha tahu apa yang dilakukan oleh manusia itu terhadap kita. Dan kita hanya boleh berserah dan membiarkan Tuhan yang bertindak menurut kasih-Nya. Tugas kita sekarang, hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan benar. Sebab orang jahat akan tetap ada selama dunia masih ada. Tetapi orang yang bertahan dalam pergumulan akan diberkati oleh Tuhan. Penulis kitab Wahyu dalam pasal 2 ayat 10 dikatakan, "Hendaklah kamu setia sampai akhir, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa berserah kepada Tuhan, bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan yang akan bertindak dalam setiap langkah kehidupan umat manusia. Dan bila kami yang mau berserah kepadamu, Tuhan sendiri yang akan membalas kejahatan orang jahat. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Jika kami akan memasuki malam untuk beristirahat, Tuhan yang menjaga kami, supaya kami senantiasa beroleh kedamaian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selamanya. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Horas.